Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, alatnya, tadi kan fase terakhir itu hegemoni. Alatnya untuk menghegemoni apa? Untuk menguasai apa? Alatnya ada dua. Ada perangkat keras, ada perangkat yang lunak. Yang keras itu alat-alat yang bisa memaksa. Kalau yang lunak, alat-alat yang bisa membujuk. Kalau di kelas misalnya, barang siapa tidak mau nggarap makalah, nilainya saya turunkan. Ini alat untuk memaksa, terpaksa kamu karena diancam oleh nilai. Kalau yang membujuk, ya mahasiswa itu harus pinter nulis. Oleh karena itu, bikinlah makalah. Penting loh itu untuk masa depanmu. Itu alat untuk membujuk. Jadi hasilnya sama-sama kamu terpaksa membuat makalah. Cuma yang pertama kamu di pressure, yang kedua kamu seolah-olah sadar sendiri. Seolah-olah loh ya, karena kadang-kadang wujud kesadarannya kesadaran palsu. Iya, jadi kesadaran palsu itu janjane kamu ya enggak begitu. Cuma karena diprovokasi, ya, karena itu alat membujuk. Nanti yang membujuk itu yang jadi hegemoni. Sementara yang alat-alat yang keras, yang memaksa itu jadi namanya dominasi. Yang dominasi itu kalau negara ya polisinya, kehakimannya, kejaksaannya, tentaranya, TNI-nya, densusnya, itu perangkat pertama. Kalau yang perangkat kedua mungkin lewat pendidikan, lewat lembaga agama, dan lain-lain. Jadi istilahnya nanti coercion sama consent. Coercion itu pemaksaan, kalau consent itu izin, kesepakatan. Ya, saya setuju. Untuk bisa setuju kan harus dibujuk, tidak dipaksa. Jadi tadi ya ada perkembangan masyarakat dari merasa satu level, kemudian merasa satu kelompok, kemudian mendominasi, menghegemoni kelompok yang lain. Ini bisa terjadi untuk menghegemoni, mendominasi kalau punya dua alat. Atau salah satunya. Bisa alat keras dan lunak atau alat keras saja dan alat lunak saja. Kamu sama temenmu mungkin agak susah mendominasi. Yang bisa menghegemoni. Menghegemoni itu ya dibujuk pelan-pelan biar mau. Kalau mendominasi diperintah. Yang bisa merintah biasanya yang punya fasilitas, punya kekuasaan. Misalnya satu kos, yang satu punya motor, yang satu tidak punya motor. Terus kalau ke kampus, akhirnya kan yang tidak punya motor bareng yang punya motor. Itu punya kuasa sudah untuk mendominasi yang tidak punya motor. Aku lagi bikin makalah kok susah sekali ya, mbok kamu bikinin. Kalau tidak kamu bikinin besok tidak tak anter loh. Itu dominasi sudah. Gitu loh. Tapi kalau levelnya setara tidak ada apa-apa, biasanya pakai persuasi, pakai model-model sehingga tidak sadar kamu dihegemoni, tapi sebenarnya mungkin kamu dipersuasi aja, dibujuk-bujuk. Membantu teman itu pahalanya besar. Jadi besok di surga itu orang yang sering membantu lama-lama, ya sudahlah. Itu level bujukan. Yang dilakukan negara itu bisa begitu nanti. Tidak cuma maksa tapi juga membujuk. Dan yang bujuk itu namanya hegemoni. Itulah. Hegemoni itu sebenarnya konsepnya netral. Orang hidup itu sebenarnya saling menghegemoni. Saling membujuk sesuai gaya, sesuai kepentingan, sesuai keinginan yang bujuk. Orang dakwah itu sebenarnya proses menuju hegemoni. Orang pidato, ceramah, persuasi, provokasi, orasi itu sebenarnya arah menuju hegemoni. Sifatnya netral. Bisa baik, bisa buruk, tidak selalu jelek. Kalau yang pas menghegemoni memang orang baik, menuju yang baik-baik, ya hasilnya baik. Jadi kamu dipaksa untuk jadi orang baik, itu kan baik juga.
Jadi konsepnya awalnya netral, cuma dalam Gramsci dipakai untuk mengatasi adanya pressure dari kekuasaan. Jadi ada kelas yang menguasai kelas yang lain dengan cara yang lembut. Dan yang dikuasai ini biasanya tidak sadar. Itu namanya hegemoni. Meskipun awalnya netral, tapi dalam teorinya Gramsci dipakai untuk menunjukkan adanya struktur yang menindas meskipun tidak secara kasar. Jadi lebih menunjuk pada kontrol kehidupan masyarakat. Jalurnya biasanya kebudayaan. Jadi kita itu tidak sadar dikontrol cara kita berpikir oleh yang punya kuasa lewat jalur-jalur budaya, itu namanya hegemoni. Tapi kalau lewat jalur keras, hukum, undang-undang, pemaksaan, nah itu lewat jalur dominasi. Jadi sadar apa enggak sebenarnya kita selalu berada dalam hegemoni. Kita nonton TV, kita baca WA, baca berita di internet, lihat Facebook, itu kan pertarungan luar biasa untuk bisa menghegemoni. Ya, yang punya fasilitas lebih banyak biasanya lebih sukses. Secara umum biasanya negara menang karena negara yang punya modal paling besar hari ini. Dia bisa masuk ke dunia pendidikan, dunia media, dunia macam-macam. Itu yang jadi fasilitas untuk melakukan hegemoni. Jadi tidak selalu dipaksa, tidak selalu dengan kekerasan. Jalurnya jalur kebudayaan. Biasanya yang menang ya kelas-kelas tertentu menghegemoni kelas yang lain. Jadi itulah hegemoni. Ya kayak kalian hari ini, coba tadi saya suruh muhasabah, coba ditelusuri yang menghegemoni pikiranmu hari ini apa, siapa, tentang apa, dalam bentuk apa. Jangan-jangan ngaji ini sudah menghegemonimu secara tidak sadar. Ya kamu bisa cek sendiri. Kamu didominasi, dihegemoni, tapi kamu tidak sadar. Seolah-olah ya itu memang yang baik begitu ya Pak, yang bagus itu memang begitu ya, itu berarti kamu tidak sadar terhegemoni. Terus prosesnya hegemoni terjadi gimana? Biasanya awalnya dominasi. Jadi kekuasaan itu pada awalnya biasanya menggunakan dominasi. Powernya, apalagi negara. Dengan undang-undang, dengan perintah, dengan supremasinya dan seterusnya. Jadi dipaksa dulu. Kalau sudah dipaksa itu namanya dominasi. Biasanya terus stabil situasi. Harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Itu kan awalnya begitu, terus situasinya stabil. Kenapa tidak ada perlawanan? Karena memang rakyatnya masih situasinya lemah. Biasanya di awal begitu. Tapi pemerintah yang pinter, dia tidak akan berhenti di dominasi. Dominasi tadi kan keras. Dia akan masuk ke hegemoni. Kenapa harus masuk ke hegemoni? Karena ya lama-lama rakyat akan kuat, masyarakat sipil akan kuat. Kalau negara tidak beres, ya mereka akan berontak. Biar tidak berontak, ambil jalur hegemoni. Lewat pendidikan, lewat jalur budaya, mungkin lewat film, lewat lagu, lewat musik. Itu jalur hegemoni. Dan sifatnya hegemoni apa? Intelektual dan moral. Intelektual itu berarti caramu berpikir diarahkan. Moral itu berarti komposisi, perspektif tentang mana baik dan mana buruk diatur. Kalau ini baik, kalau ini buruk, itu secara nggak sadar didiktekan padamu. Sehingga menurutmu ya yang baik ya itu, yang buruk ya itu. Mungkin lewat jalur pendidikan, lewat jalur media, lewat jalur ceramah-ceramah, lewat jalur. Nah itu namanya hegemoni. Akhirnya cara hidupmu, caramu berpikir terbentuk sesuai yang diinginkan oleh kelas penguasa. Itulah hegemoni.
Awalnya mungkin dipaksa. Ya kayak pokoknya dipaksa dilarang merokok, itu kan dipaksa. Merokoklah di tempat tertentu, itu kan dipaksa. Tapi kalau hanya pakai jalur ini, tidak akan tahan lama. Orang mungkin bisa mengkritik, nyari dalil, nyari argumen bahwa ngerokok itu hak asasi macam-macam. Untuk ngimbangi ini apa? Masuk lewat jalur budaya. Mungkin lewat pendidikan, lewat fatwa agama, lewat... Ini namanya hegemoni. Lewat tulisan di majalah, di koran, di internet, di WA, di Facebook, terus. Akhirnya kamu terhegemoni, sudah merasa, oh ini yang benar, itu yang salah. Kamu tetap nggak bisa, tapi kan memang yang benar begitu Pak. Ya, karena kamu sudah terhegemoni. Itu konsep hegemoni. Contohnya saja. Jadi... hati-hati, kalau lewat dominasi mendeteksinya gampang. Karena jalur keras. Aturan, hukum, pemaksaan itu kan keras. Tapi lewat hegemoni jalurnya halus. Kalau tidak waspada ya kita akan terhegemoni. Ya meskipun tadi seperti di awal ya tidak selalu jelek. Tapi terhegemoni itu tanda-tanda kita tidak bebas mengekspresikan diri sesuai keinginan kita. Kita tidak sadar pelan-pelan disetir. Nah, itu hegemoni. Jadi lahirnya hegemoni itu nanti melewati tahap, diawali dominasi dan terus hegemoni. Tahap pengarahan. Jadi disuruh dulu baru dinasehati. Disuruh dulu baru diprovokasi. Itu tahap-tahapnya begitu. Jadi mungkin negara, institusi, yo levelnya sebenarnya enggak besar kayak negara. Awalnya datanglah untuk ngaji ini, datanglah diperintah. Tapi begitu ngaji terus diprovokasi. Ngaji ini barokah, paham enggak paham ngaji saja, nanti pahalanya. Nah itu semacam doa, pengarahan. Lama-lama kamu enggak usah disuruh, enggak usah pengumuman capek-capek di WA, di Facebook, mesti teko dhewe. Kenapa? Sudah terhegemoni. Nah nanti pulang dari sini mikir lagi. Apa yo kamu harus selalu ikut ngaji. Jangan-jangan sudah terhegemoni. Ya enggak masalah, memang harus kritis ya. Memang filsafatnya sendiri nyuruh begitu. Jadi biar semua keputusan itu lahir dari dirimu sendiri dan kamu pertanggungjawabkan sendiri. Orang yang disetir itu kan enggak enak, meskipun benar. Jadi paling enggak segala masukan, segala ceramah, segala nasihat itu kan memberi pertimbangan, keputusannya kamu sendiri. Tapi kalau sifatnya hegemonik itu mengarahkan pelan-pelan. Mau ndak mau kamu akan menyimpulkan ke sana nantinya. Nah itu kan ndak enak. Tapi kamu ndak sadar. Kamu merasa ya itu yang baik. Yang benar memang itu ya Pak. Kenapa? Karena kamu ndak sadar. Atau sadar tapi kesadarannya kesadaran palsu. Kesadaran palsu itu harusnya kamu menyadarinya tidak begitu. Tapi kamu sadari begitu. Karena apa? Ditanamkan. Diarahkan ke sana. Nah itu yang terjadi. Jadi dari dominasi kemudian pengarahan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.